Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Jadi kalau misalnya berdebat bukan berarti gue nggak cocok. Perdebatan atau perbedaan pendapat itu adalah sarana untuk memperkaya orang satu sama lain. Ya dong? Iya. Misalnya ada perbedaan nih, kenapa ya gini, kenapa gini, ya biasa. Nah itu tergantung framing cara pandang kita dalam hidup. Film ini berlokasi di Indonesia dan Belanda. Kenapa di Indonesia dan Belanda? Karena ada suatu bobot cerita yang berlatar belakang dari seorang suami yang pergi meninggalkan istrinya. Suami meninggalkan istrinya gara-gara ada sesuatu hal yang tidak bisa terpecahkan antara mereka. Pergilah si tokoh ini ke Belanda. Nah, pada saat putrinya sudah besar, ya si orang tua ini ingin sekali putrinya menikah dengan sepengetahuan dan seizin bapaknya yang sudah pergi meninggalkan keluarganya lebih dari 25 tahun. Disitulah mulai titik pokok dari cerita tersebut. Nah, makanya judulnya itu Mengejar Surga. Karena mungkin surga ada di telapak kaki bapak mungkin sekarang. Nggak bercanda sih. Kalau ini kalau boleh tahu genre dari film ini sendiri apa nih? Mungkin ada keluarga, ya romantis. ini menurut saya ini betul-betul family normatif dari suatu keluarga. Karena di sini ada bobot anak yang di Indonesia kan keluarga Indonesia ini kan keluarga yang sangat mengutamakan azas kekeluargaan. Keluarga itu nomor satu. Jadi pada saat cerita ini seorang anak, apalagi putri yang ingin mencari keberadaan sosok orang tua laki-lakinya atau ayahnya yang sudah lama pergi meninggalkan, disitulah mulai journey atau perjalanan cerita ini. Yang akhirnya nanti di ending ceritanya ada sesuatu yang cukup menarik, tentunya ya harus ditonton di bioskop gitu. Berarti ini ada kisah kayak kekeluargaan yang romantis itu bisa juga jadi bukan romantisnya di ujung, romantisnya di tapi akhir ya. perjuangan. Orang Indonesia kan sangat ingin keluarga, karakter kultur dari keluarga Indonesia kan mereka selalu ingin berkumpul. Nah ini diceritakan dalam cerita ini. Tapi yang lebih menariknya adalah kenapa si pria itu pergi meninggalkan keluarganya lebih dari 20 tahun. Dan ini cerita yang pertama Jeremy Thomas mukanya nggak seperti ini di film ini. Gimana tuh? Rimis? Bukan, nonton makanya di make up dengan prostetik. Di make up dengan prostetik. Jadi udah sedikit Luka bakar. Apa itu yang jadi salah satu alasan Mas Jeremy mau meninggalkan terlibat dalam film ini? Karena menurut saya cukup menarik ya kalau seorang anak remaja putri pergi mencari bapaknya yang meninggalkan istrinya. Iya. Di situ cukup menarik menurut saya. Tapi ini mungkin bisa ketika akhirnya seorang jadi siapa sih nggak kenal dengan Jeremy Thomas yang mau acting apapun pasti ada tantangannya. Ketika di film ini tantangan diliputnya benar-benar sampai akhirnya di make up dan seperti itu pasti kan tantangan ya. Yes. Gimana Om? Gini, sebagai aktor yang baik kita harus bisa menerima peran dan mendalami dan menjiwai peran yang kita lakoni. Peran yang kita lakoni itu menurut saya itu terbiasa dengan film drama dari muda sampai sekarang. Tapi pada saat saya mendapatkan peran seperti ini dengan harus sedikit berbahasa Belanda, dan bahasa Belanda itu tidak gampang biarpun nenek saya dari mama saya itu keturunan Belanda. Nenek mami namanya, Belanda dia, tapi nggak gampang. Yang kedua, memerankan peran orang yang punya cacat luka bakar itu secara psikologis nggak gampang. Rendah diri, tidak pede, marwah dari laki-lakinya itu sudah kurang atau nggak ada, tahu ya? Nah,
Jadi kalau kalian lihat dalam filmnya nanti pekerjaan si suami ini pun nggak cukup menarik di luar negeri gitu loh, nggak cukup menarik. Nah itu semuanya ada di jajaran cerita tersebut. Tantangannya selain bahasa yang seperti Om jadi bilang agak itu, mungkin itu juga kali ya make upnya yang seperti apa kan katanya. Oh kalau make up, agak susah, kalau make up berat itu, ya, kalau karena make up itu prostetik butuh 4 jam. Iya. Butuh 4 jam dan itu sekali pakai buang ya itu lumayan. Itu gini, itu kalau tantangan secara passion ya, kita harus menunggu bangunnya paling pagi, lalu udah selesai syuting yang lain langsung pulang, kita mesti kan nggak bisa dikerotakin semua. Tantangan itunya lumayan cukup challenging gitu loh. Tapi menurut saya bukan itu. Tantangan dalam melakoni suatu peran itu yang tidak gampang. Kenapa? Karena kamu bayangkan kalau waktu kamu pergi meninggalkan rumah, kamu normal. Waktu kamu bertemu dengan orang-orang yang kamu cintai sebenarnya dalam hati, kamu sudah seperti itu. Gitu. Tapi ini related nggak sih dengan kehidupan Mas ini yang mungkin kan punya juga cerita omah nenek mami juga ada di Belanda dan Udah juga meninggal dia, udah lama itu. syutingnya juga di sana gitu. Saya bertemu sama antinya saya. Saya bertemu dengan saudara saya waktu syuting itu di Amsterdam. Sempat ngobrol, sempat ngopi. Ya, reuni. Udah lama nggak ketemu gitu. Berarti betul-betul sama ya dengan kayaknya 20 tahun nggak tadi ceritanya seperti itu, dan Mas ini juga punya cerita sama Pribadi. Ketika- Oh, saya nggak ketemu saudara saya lebih dari 20 tahun mungkin akhirnya, tapi saya DM dia. Saya bilang, saya mau kesini pas syuting gitu loh. Mereka udah jadi warga negara Belanda, menetap dan hidup tenang di negara kincir angin. Om berapa hari syutingnya? Di Belanda waktu itu berapa hari? Mungkin 10 hari lebih ya. 10 hari. 10 hari Berarti lebih. meninggalkan anak dan istri. Meninggalkan anak dan Dan istri. dirimu, dan kita tahu dirimu tuh selalu guyup lah kemana-mana pasti ada Family anak, man ada banget istri lah. gitu kan. Family man banget lah Om Jeremy itu. Guyup tuh bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Oh. Bahasa saya ya. Bahasa Orang Jawa ayah gitu. yang ngomongin. Nah, terus Iya, iya. gimana tuh? Kan jarang banget kalian Berpisah gitu. ya, cukup menyedihkan kalau bisa. Kalau kita meninggalkan orang-orang yang the loved ones itu cukup menyedihkan lah. Cukup menyedihkan dalam arti kata kan lebih dekat, lebih enak. Iya. Apalagi kalau kita merasa nyaman dalam satu kota gitu. Biarpun pergi tapi dalam satu kota. Nah kalau kita dalam rumah rasanya biarpun dia pergi keluar rumah, kalau bisa ya cepat-cepat Balik. pulang. Nah apalagi kita traveling gitu, naik pesawat jauh dan segala macam, belum perbedaan waktu kita siang di sini malam dan segala macam, ya nggak enak lah menurut saya. Gimana tuh ngantisipasinya? Ngantisipasinya ya ngelus-ngelus dada aja lah gitu loh, dan selalu berdoa aja supaya yang di sananya baik, sayanya juga baik gitu loh. Jadi Dan- paling lama kalau ninggalin keluarga tuh untuk syuting atau apa tuh Ini paling berapa lama. lama sih? Gitu. Apalagi Kalau beda syuting negara. luar kota ataupun luar negeri gitu. Ada yang pernah sampai berbulan-bulan. Saya pernah syuting di Perancis. Saya pernah syuting di London juga. Saya pernah syuting di Belanda juga. Ya ada yang sampai berbulan-bulan. Tapi ya itu resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan biarpun nggak enak ya. Tapi keluarga ada yang pengen minta ikut nggak tuh, istri menemani gitu ketika memang prosesnya itu lama. Pertanyaan yang bagus. Kalau istri yang menemani anaknya siapa? Iya. Ya dong. Kan selalu menjadi kendalanya begitu kan? Iya. Kalau istri yang menemani anaknya siapa gitu. Jadi kan biasanya bapak mengalah, ya sudah Saya sendiri. ya sudah keluarga sama ibunya bersama keluarga, ya, bapaknya yang syuting. Tapi suka ada gini gak sih, ketika meninggalkan keluarga lama jadi kayak balas untuk kemesraan bareng lagi sama keluarga itu ada nggak sih? Maksudnya, wah gue punya utang nih sama keluarga, harus aku balas dengan jalan-jalan lagi, dengan kemarin udah ninggalin keluarga bareng. Ya Kayak- kalau istri ya dicium-cium lah. Ketawa. Kalau istri, kalau anak, Ya dipeluk-peluk. oh, Liburan gitu. mau anak liburan gitu, membalas balas dendam gitu loh, balas. utang ninggalin Ya anak biasanya mereka. seperti itu.
biasanya seperti itu. Tentu kan berkumpul bersama itu kan paling enak. Gitu. Jadi sosok ayah yang seperti apa sih ke anak-anak sendiri? Kalau Ya. jauh dari anak, jauh dari Ya. ketika tinggalkan kayak syuting lama di London ini. Ya sebentar ya, ini si Al ya. Oh, bukan. Baru lu ngomongin istri telepon. Nah, Oke, kayaknya jadi gimana? kan connect mungkin meminta duit. Hasil syuting tuh kayak. Lagi di kasir kayaknya. Iya kan. Jadi intinya kalau menurut saya kalau udah lama tidak ketemu tentu ingin bertemu, ingin pergi, biasa itu manusiawi menurut saya gitu. Tapi kalau kita sebagai orang tua tentunya kalau apalagi anak-anak sudah cukup besar ya, mengumpulkan dalam satu, Matthew itu udah tahun ini 25 tahun, Valerie ini tahun ini 23 tahun, papahnya sendiri sudah tahun ini sudah 52 tahun, menuju 52, lumayan lah setengah abad. Berarti sudah siap-siap untuk ditinggalkan ya Om? Kalau mereka Cepat sudah punya apa lambat, pasangan. cepat apa lambat, saya sebagai orang tua harus siap menerima kenyataan bahwa anak-anak tumbuh besar. Tapi sebagai keluarga, kepala keluarga, kebetulan saya sangat menganut 100% atau 1000% sistem keluarga di Indonesia, bahwa sebesar apapun anak tetap kita harus ayomi, Iya. harus kita jaga, kita bimbing, bukan kayak di luar negeri 17 tahun mereka bebas. Tapi kalau kita di Indonesia, orang tua punya kewajiban untuk menuntun, membimbing, membina putra-putrinya sampai kapanpun. Tapi mereka sendiri kan sudah pernah tinggal di luar negeri dan sekolah di luar negeri Om. Otomatis kan Ya waktu mereka keluar negeri aja saya yang sering sekali ke sana kan, menemani mereka kalau nggak syuting. Jadi sebegitu proteknya Om bisa sebenarnya dibilang. bukan protek dunia zaman sekarang, dimanapun Anda berada tuh ada dua sisi, sisi baik dan sisi tidak baik. Jadi mau dunia negara modern, negara apapun ada dua sisi baik. Nah, ya kita sebagai orang tua tentu ingin anak-anak kita kalau di sana jangan sampai terimbas atau terkontaminasi dengan sisi nggak baiknya. Kalaupun anak kita baik, apakah kejahatan tidak ada di negara maju? Ya ada juga gitu. Banyaklah hal-hal yang mesti kita antisipasi, dan apakah melepaskan anak ke sana kita harus tidak khawatir juga mengenai pergaulannya? Ya enggak juga. Kita tetap harus monitor gitu, karena semua anak-anak Indonesia di sana jauh dari orang tua. Tapi ada rasa ketakutan nggak sih Om ketika walaupun anak-anak sudah dikasih pengertian dengan tadi sisi baik dan sisi buruk Ya, itu sendiri? bahasanya Dari bukan takut, pergaulannya gitu. bahasanya bukan takut, tapi khawatir. Khawatir. Ya. Kalau takut nggak boleh melepas anak, karena itu demi kebaikan dia. Tapi kalau misalnya sebagai orang tua khawatir, ya itu kan parameter yang kita pakai kan. Rasa was-was, rasa khawatir itu kan wajar. Kalau orang tua nggak ada rasa itu, ya itu bahaya gitu. Rasa menerapkan anak-anak itu dididik cara Om sendiri itu seperti apa sih? Gimana? Punya kriteria untuk mendidik anak itu seperti apa? Lebih Biar anak itu disiplin. sukses. Gini. Keras atau apa? Pertanyaannya bagus, tapi jawabannya tuh mesti terurai dengan baik. Artinya masing-masing tahap umuran tuh beda-beda. Tahap umuran tuh beda-beda. Sekarang mereka udah bisa dikatakan kalau di atas 22 atau 23 tuh apa? Dewasa awal. Ya dewasa awal kita harus mengajarkan mereka untuk lebih punya responsibility terhadap hidupnya mereka. Waktu mereka masih remaja kita kan menjaga mereka dari lingkungan. Pada saat mereka sudah merasa bagian dari kehidupan dewasa awal, kita sebagai orang tua harus mulai mengingatkan bahwa ya kamu harus bertanggung jawab terhadap hidupmu, mulai penuh lah, tanggung jawab itu mulai penuh gitu loh. Tapi kan anak-anak udah pada dewasa nih. Ada nggak ketika tadi dibilang menyambung ketika anak-anak nanti dewasa ingin cepet-cepet nikah nggak sih? Pengen nggak sih gitu Om? Anak-anak sudah Gini, berpikir gitu Pak Om ya? saya rasa kalau saya bilang ya jangan terlalu muda, karena supaya bisa belajar matang dulu sikap mentalnya. Menikah sih ya enak-enak aja, tapi dalam perkawinan itu yang paling penting adalah sikap mental, kesiapan terhadap hidup rumah tangga itu dulu.
dan itu butuh waktu, butuh pelajaran, butuh pemahaman gitu menurut saya ya. Jadi jangan telat juga, terutama kalau Matthew mungkin ya saya bilang menjelang 30 nggak apa-apa, tapi jangan jangan tembus 30-an atau apa. Kalau wanita juga seperti itu, jangan terlalu telat karena nanti jadinya mungkin lebih egois, lebih self-centris, apalagi mereka sudah punya pendapatan gitu loh. Jadi ya pas-pas aja lah waktunya gitu loh. Tapi sudah dikenalkan masing-masing. Ya kenal suam-suam lah gitu. belum ada yang belum ada yang apa namanya, belum ada yang confirm ya. Kalau kamu tanya ke orang tuanya ya, kalau ya. Om ini acting pertama sama Al sendiri atau gimana? Acting pertama dalam satu frame yang cukup intens sama Al Ghazali ya. Ya, cukup menarik. Ada juga dengan Nakeom juga berteman ya? Iya, mereka berteman dan seumuran kan. Iya. Al sama Axel tuh seumuran. Dulu kan Al suka tidur di rumah. Gimana ngelihat dulu zaman masih kecil, terus mereka berteman, terus akhirnya bapaknya sama anak main Ya, bareng di film. cukup menarik menurut saya, cukup menarik karena gini, Al itu punya potensi sama kayak putra putri saya lah. Pada saat kita berakting dengan orang yang kita kenal, mamanya saya juga kenal, papanya juga kenal, kan seperti kita mengayomi anak sendiri gitu. Apalagi saya orang yang senang melihat anak-anak muda yang keren, berpotensi seperti itu gitu. Dan di sini kan Al juga cerita ini bermula dari keinginan Al juga yang ingin mengantarkan orang tersayangnya untuk mencari orang tuanya. Jadi benang merah itu dari Al yang ingin ngebet menikah. Mencari Apakah orang lain. Al-Ghazali betul-betul ingin menikah? Nah, kalian yang bisa menjawab. Oke. Ya kan? Apakah kan konon kabarnya katanya Al mau menikah Dalam waktu dekat. dalam waktu dekat ya. Apakah nikahnya di luar layar film atau di dalam layar film? Tunggu aja tanggal mainnya. Berarti dia belajarnya ya di film ya. Hah? Belajarnya, Simulasinya bisa ya. dibilang Ya, seperti itu. tanya aja ke orangnya nanti kan ada. Oh, tapi harapan untuk anak-anak sendiri yang sudah semakin dewasa, sudah semakin mereka menetapkan jati diri mereka sendiri sebagai orang tua, juga menjadi cerminan juga ketika orang tuanya itu sangat romantis kan, tanpa ada Papa, gosip, mamanya, tanpa ada apa-apa dengan istri. Anak-anak juga diberikan seperti itu juga. Ya gini, contoh kita nih, saya sama Ina itu memasuki gini, kalau Excel aja menuju 25 tahun berarti plus 2 aja 27 gitu loh. Nah nggak apa-apa dikasihkan sampel, dikasihkan contoh gitu dalam perjalanan yang namanya pasangan berumah tangga itu. Saya nggak tahu ya hari ini ya secara statistik apakah masih banyak orang yang berpasangan awet, tapi kita memberikan contoh kepada mereka bahwa dalam rumah tangga itu ada suka, ada duka, ada manis, ada pahit dan segala macam yang harus ditanggung bersama-sama. Itu pelajaran itu. Dan itu terjadi sama Mas Jamie sama Mbak Ina nggak sih? Ketika Ya dalam setiap keluarga, dalam 27 tahun ya? 27 tahun. Pernikahan gitu. Lalu ikutin lah. Ya kan kita memberikan contoh, tapi kehidupan mereka kan mereka yang bisa mendesain dengan baik. Tapi minimum kan contoh dalam yang namanya kebersamaan itu mereka sudah melihat gitu. Jadi Ada contoh nyata bisa dibilang orang tuanya gitu ya? Iya contoh, iya betul. Ada tips sendiri nggak sih Om ketika sampai bisa awet 27 tahun? Aduh, terus di depan wah anak-anak ini gitu? infotainment 10 jam nggak akan selesai tipsnya. Karena perkawinan itu masing-masing 5 tahun tuh cara pendekatan, cara penyelesaiannya itu berbeda-beda. 5 tahun pertama beda, 5 tahun kedua beda, 5 tahun ketiga beda, 5 tahun keempat beda, 5 tahun kelima masing-masing cara pendekatan itu sangat berbeda. Masih terus belajar dan belajar memahami. Sudah walaupun pasti kan manusia bertemu dalam dunia yang dipersatukan oleh perkawinan, tapi kan latar belakang dan segala macam Berbeda ya? berbeda. Saya selalu bilang kepada orang, satu rahim dari ibunya saja dan anak-anak itu berbeda mereka. Apalagi kalian bertemu dengan hal yang, karena harus ada yang namanya penyesuaian, melihat prioritas, saling membantu satu sama lain. Keluarga kan bukan hanya
simbol, sebagai suatu bingkai frame dalam rumah tangga. Tapi kan keluarga kan harus saling mengingatkan, saling saling mengingatkan. Kan hanya di keluarga orang tua bisa mengatakan kepada anaknya secara gamblang. Yang kadang-kadang anak protes kan, oh, orang tua gue marah-marah ya, karena di luar nggak mungkin ada orang lain. Ya dong, orang lain nggak mungkin marah-marah ya, bukan anaknya. Hanya orang tua yang bisa mengasih tahu atau bersikap lebih keras dan segala macam. Tipikal yang ini nggak sih Om, ketika berselisih sama pasangan ada anak-anak atau justru malah di kamar sendiri? Ya, 27 tahun kadang-kadang ada yang anak-anak lihat, ada yang anak-anak dengar, ada yang kita kasih pengertian dan segala macam. Kita nggak mau membuat rumah tangga kita tuh jadi rumah tangga tuh nggak boleh artifisial. Rumah tangga tuh nggak boleh artifisial, tidak boleh dibuat-buat. Rumah tangga tuh harus menjadi orang yang berada dalam rumah itu sendiri harus menjadi orang yang 100% diri mereka. Om, kalau boleh tahu di 5 tahun kedua, 3, 4, atau 5 nih yang ketika akhirnya pernah mengalami hal dengan Mbak Ina tuh yang mungkin sangat Gini, banget. hal yang kalian harus pahami, laki-laki dan perempuan pada hakikatnya itu menurut saya itu 30% berbeda. Oke. Yang satu ada siklus beda lah, yang satu berpikir pakai rasionalitas, yang satu berpikir pakai emosionalitas. Dan emosionalitas dan rasionalitas itu dua hal yang cukup menarik kalau mereka digabung. Ya dong, kalau dua-duanya rasional ya nggak akan ketemu. Nah, dengan perbedaan tersebutlah orang membangun sesuatu. Batu bata tahu? Tahu batu bata kan? Batu bata tuh untuk berdiri bawahnya apa? Semen kan? Semen dong. Semen. Ya kan? Kalau batu bata sama batu bata roboh dong namanya. Batu bata semen, Alasnya batu bata semen. Ya, kurang lebih begitu terminologinya. Karena kalau sesuatu yang sama ya nggak akan bisa membangun dia. Harus sesuatu yang berbeda untuk membangun. Jadi kata kuncinya perbedaan pendapat, perbedaan komunikasi, debat yang namanya orang seperti itu jangan dianggap sebagai sarana untuk memisahkan. Itu adalah sarana untuk memperkaya diri, untuk mengetahui lebih dalam terhadap pasangan kita. A learning process gitu. Jadi kalau misalnya berdebat bukan berarti gua nggak cocok. Perdebatan atau perbedaan pendapat itu adalah sarana untuk memperkaya orang satu sama lain. Ya dong? Iya. Misalnya ada perbedaan nih, wah kenapa ya gini, kenapa gini, ya biasa. Nah itu tergantung framing cara pandang kita dalam hidup. Berarti tidak menutup kemungkinan seorang Mas Jeremy sama Mbak Ina tuh pernah ribut besar juga ya, maksudnya ribut sampai dengan akhirnya tuh tetap harmonis ketika anak-anak. Gini, ribut itu banyak faktor. Kalau misalnya kita meributkan hal-hal yang objektif utamanya untuk membangun keluarga menjadi lebih baik, ya nggak jadi masalah. Ribut itu tidak boleh kontraproduktif, mesti produktif. Good artinya gini, meributkan untuk sesuatu yang baik. Al, sini Al. Aduh.